Demi bertahan hidup, predator di alam liar memiliki cara yang beragam untuk menaklukkan mangsanya. Ada yang mengandalkan senjata khusus di tubuhnya, ada yang mengandalkan kemampuan fisiknya, dan ada pula yang berkoordinasi dengan kelompoknya untuk berburu. Untuk binatang yang memiliki strategi berburu secara berkelompok, ternyata tidak banyak predator yang menggunakan cara tersebut. Salah satu alasannya disebabkan karena kebanyakan predator puncak lebih suka hidup menyendiri ketimbang tinggal berkelompok. Namun, beberapa binatang memiliki strategi dan berkelompok untuk memudahkan mereka menangkap buruannya. Lantas, binatang apa sajakah yang suka berburu secara berkelompok? Inilah 5 binatang yang memiliki strategi berburu dan berkelompok. Singa. Singa dikenal sebagai predator puncak di alam liar. Tidak seperti harimau atau kucing besar lainnya, singa hidup secara berkelompok. Namun dalam keluarga singa, justru singa betina yang berburu secara berkelompok dan memiliki strategi. Singa jantan memang lebih kuat dari singa betina, namun singa betina yang memiliki tubuh lebih ramping membuatnya lari lebih cepat. Selain itu, surai singa jantan juga membuat dirinya sangat mudah dideteksi oleh binatang buruannya. Para singa betina yang berburu saling bekerja sama untuk menangkap mangsanya di sabana yang luas. Kerjasama antara singa betina diperlukan karena hewan buruan mereka bisa berlari dengan cepat. Para singa memiliki tugasnya masing-masing dalam berburu. Ada yang bertugas mengejar dan mengarahkan mangsa, sementara yang lain akan mengendap-endap di tempat lain dan menerjang buruan saat mereka mendekat. Saat buruan terjatuh, secara serentak singa akan menyerang buruan jika buruan itu berukuran besar. Jika dibutuhkan, singa jantan akan bertindak sebagai eksekutor dengan menggigit lubang pernafasan binatang yang berukuran besar. Strategi itu membuat singa tidak mengeluarkan energi yang terlalu besar, sehingga para singa tidak kelelahan. Sementara singa betina bertugas untuk berburu, singa jantan bertugas untuk melindungi wilayah kekuasaan dan serangan dari luar. Singa jantan bertugas untuk memastikan agar tidak ada binatang lain yang memasuki wilayahnya dan mengancam anak-anak singa yang masih kecil. Orca. Mungkin sekilas orca terlihat lucu dan menggemaskan, sedangkan hiu terlihat seram dengan gigi tajam dan image negatifnya. Nyatanya, orca adalah satu-satunya predator bagi hiu. Bahkan hiu sangat takut kepada orca dan akan lari minimal 1 tahun jika wilayah kekuasaannya didatangi orca. Sedangkan orca tidak memiliki predator hingga dirinya disebut sebagai serigala lautan. Memiliki berat belasan ton, berenang hingga 50 km per jam, orca dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seperti spesies lumba-lumba lainnya, orca juga dikenal sangat sosial. Kebiasaan bersosial dan otak yang cerdas inilah yang menjadi senjata utama orca dalam berburu mangsa. Anjing laut yang hidup di sekitar lapisan es Antartika merupakan salah satu makanan favorit orca. Dan orca telah menemukan cara cerdas untuk membuang anjing laut tersebut ke dalam air untuk dimakan. Dengan formasi rapat, mereka menciptakan gelombang yang memecahkan lapisan es. Tepat sebelum mencapai es, orca melakukan manuver ke bawah dengan mengibaskan ekornya, sehingga menciptakan gelombang air yang menyapu anjing laut. Sebagai predator teratas, orca juga berburu hiu. Bahkan hiu putih yang terkenal ganas merupakan mangsa favorit orca. Meskipun hiu memiliki deretan gigi tajam, orca telah menemukan cara efektif dan efisien untuk memangsa hiu. Menggunakan ekornya yang kuat, orca membuat pusaran air dan memaksa hiu untuk naik ke permukaan. Kemudian orca mengibaskan ekornya yang kuat di kepala hiu dan kemudian membalikan hiu hingga pingsan. Setelah hiu lumpuh, orca bisa memakan hiu dengan mudah dan aman. Bukan hanya spesies besar, ikan-ikan kecil pun tak luput dari daftar menu yang diburu orca. Berburu ikan kecil satu persatu tidak sepadan dengan badan orca yang besar. Orca juga telah mengatasi kesulitan itu saat mereka bekerja sama untuk menggiring kawanan ikan kecil hingga membentuk gumpalan seperti komedi putar. Setelah ikan berkumpul hingga padat, orca akan mengibaskan ekornya di gumpalan ikan
yang membuat ikan-ikan itu menjadi mudah untuk dimakan. Metode berburu seperti ini dinamakan carousel feeding. Orka juga tidak membatasi diri untuk memangsa binatang yang lebih besar dari dirinya. Paus abu-abu, paus bungkuk hingga paus biru yang terkenal sebagai makhluk terbesar di bumi juga tak luput dari target buruan orka. Memiliki julukan serigala laut, orka juga cenderung memilih individu muda atau lemah saat berburu mangsa yang besar. Serangan orka untuk melumpuhkan mangsa adalah dengan menubruk, menggigit, dan menarik sirip secara bergantian, hingga akhirnya orka naik ke punggung paus untuk menenggelamkan agar paus tidak bisa bernafas. Hiena. Hiena adalah hewan omnivora dan 95% makanan hiena diperoleh dengan berburu, bukan memakan bangkai ataupun mencuri buruan dari singa. Hiena hidup secara berkelompok, mulai dari 10 hingga 80 ekor dalam setiap kelompok. Sebagai binatang karnivora, hiena mampu menghitung hingga angka 3 yang membuatnya sebagai binatang karnivora paling cerdas. Terlepas dari nama buruk yang melekat pada hiena, nyatanya, hiena memiliki 2 strategi utama untuk berburu di alam liar. Strategi yang pertama adalah dengan berburu secara berkelompok, dan yang kedua merebut mangsa dari predator lain. Namun hiena lebih suka berburu secara berkelompok dibanding harus merebut mangsa dari predator lain. Saat hiena berburu binatang yang lebih besar dari dirinya, mereka akan berburu secara berkelompok dan bersama-sama akan menggigit mangsanya dan menyeretnya ke tanah. Dalam perburuan, hiena tidak membunuh mangsanya secara langsung. Setelah mengejar mangsanya hingga kelelahan, mangsa yang tidak dapat melakukan pertahanan lebih lanjut kemudian ditangkap dan dimakan saat masih hidup. Namun, karena sifat oportunistis yang mereka miliki, mereka tidak akan melewatkan kesempatan begitu saja jika ada mangsa yang lebih dulu didapatkan oleh predator lainnya. Jika dibandingkan dengan predator lain, persentase keberhasilan hiena dalam berburu juga cukup tinggi. Mereka menggunakan cara-cara yang sangat mengintimidasi mangsa karena memang jumlah yang banyak. Serigala abu-abu. Serigala abu-abu terkenal mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Mereka mampu bertahan di berbagai iklim dan berbagai medan. Salah satu hal yang membuat mereka mampu beradaptasi seperti itu adalah kemampuan mereka untuk bekerja sama saat berburu. Serigala adalah binatang sosial yang kompleks dengan hierarki, ikatan sosial, dan kesetiaan anggota kelompok. Kawanan serigala memiliki wilayah tertentu dan akan mencari binatang buruan di dalam wilayahnya. Setelah menemukan mangsa, kawanan serigala akan membuntuti dari kejauhan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Saat sudah siap dan keuntungan berada di pihak serigala, mereka kemudian akan menghadapi binatang tersebut dan mencoba menjatuhkan. Bila musim dingin, para serigala akan menggiring mangsanya untuk berada di area salju agar kesulitan untuk berlari. Namun bila musim panas, mereka akan mengiring mangsa ke pinggir sungai yang berbatu yang akan menyulitkan mangsa untuk berlari. Dalam perburuan, serigala saling bekerja sama dan memiliki peran masing-masing berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status sosial. Serigala muda biasanya tidak terlibat perburuan dan hanya mengamati. Serigala juga fleksibel dalam berburu. Jika ada buruan dewasa yang tiba-tiba terjatuh, seluruh anggota akan tahu bahwa target buruan berubah dari anak sapi menjadi sapi dewasa yang lebih besar. Namun jika keadaan menguntungkan mangsanya, mereka lebih memilih untuk menahan lapar dan menunggu saat yang tepat untuk berburu mangsa. Lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol dikenal sebagai binatang pintar dibanding dengan binatang lain. Lumba-lumba hidung botol memiliki rasio otak sebesar 4,14 sedangkan manusia memiliki peringkat 7,4. Rasio massa otak digunakan oleh para ilmuwan sebagai indikasi kecerdasan untuk makhluk hidup. Kecerdasan yang dimiliki lumba-lumba membuat mereka mampu berburu secara berkelompok dengan sistem sosial yang kompleks dan teknik yang kooperatif. Dalam kerjasama untuk berburu, lumba-lumba juga berbagi mangsa dengan lumba-lumba lain dalam kelompok. Lumba-lumba memiliki 2 teknik dasar untuk berburu mangsa, yaitu metode dinding dan metode carousel horizontal. Metode dinding terdiri dari sekelompok lumba-lumba yang menggiring kawanan ikan kecil ke pinggir daratan.
lalu menghempaskan kawanan ikan ke daratan. Metode korsel horizontal adalah formasi berburu sekelompok lumba-lumba yang mengitari gerombolan kawanan, dan lingkaran tersebut semakin kecil hingga lumba-lumba bisa menyerang mangsanya. Selama berburu, lumba-lumba jantan terbesar akan menjadi pemimpin kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk mencari area yang belum dijelajahi dan menilai rasio keuntungan wilayah tersebut. Selain memiliki 2 teknik dasar berburu, kawanan lumba-lumba juga memiliki beberapa teknik lain di daerah tertentu. Seperti lumba-lumba hidung botol di Teluk Florida yang menggunakan lumpur di dasar perairan dangkal sebagai jaring yang menghalau ikan. Setelah lumba-lumba mengitari kawanan ikan dan membuat jaring lumpur secara melingkar, para lumba-lumba akan mengejutkan kawanan ikan dengan mengepakkan ekornya ke air, yang membuat ikan panik lalu menangkap ikan dari udara. Sementara di tempat lain, lumba-lumba bahkan mampu bekerja sama dengan manusia saat mereka membantu manusia untuk menggiring kawanan ikan ke pantai, sehingga para nelayan bisa lebih mudah menangkap ikan di bibir pantai. Nah guys, itulah beberapa binatang yang memiliki strategi berburu secara berkelompok. Apakah menurutmu ada binatang lain selain binatang-binatang tadi? Silahkan tulis komentarmu di bawah dan like videonya jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.